Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Septrian Asrayesa. Di sini saya akan eh, mengerjakan UTS Desain dan Analisis Algoritma. Oke, langsung saja. Di sini NPM saya ada 18170505128. Saya kelas B dan karena NPM saya genap, saya mengerjakan soal yang kode B. Oke, jadi di sini pertama ada disuruh mengurutkan kompleksitas dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini soalnya ada log n, 2 pangkat n, 2n, n pangkat 2. Oke, di sini jawabannya ada log n, habis itu 2n, n pangkat 2, kemudian 2 pangkat n. Kenapa begini? Pertama log n. Log n itu bakalan membentuk kurva yang di bawah, kemudian 2n yang berupa linear, dan nanti n kuadrat yang bentuknya seperti ini, dan yang 2 pangkat n bakalan lebih ini lagi. Kompleks lagi. Jadi setiap datanya makin besar, dia bakalan makin banyak yang dibutuhkannya. Komputasinya. Oke, sekarang ini nomor 2. Nomor 2, kompleksitas dari INTI sama dengan N, B sama dengan 0, while I lebih besar daripada 0, B plus sama dengan 1, I bagi sama dengan 2. Nah, di sini jawabannya log N. Di mana dapat log N? Pertama dihitung dulu ya kompleksitasnya. Nah, yang pertama dari sini. Ini nih INTI sama dengan N, ini 1. B sama dengan 0, ini 1. Kemudian di sini ada I kurang dari 0, ini 1 juga. Dan ini akan dilakukan sebanyak log N, karena I bagi 2. Berapapun nilai N-nya, nanti bakalan membentuk kurva dari log N. Maka karena ini ada, di sini ada 1 dikali, jadi 2 dikali log N. Nah, nanti di sininya lagi ditambahin 2. 2 log N tambah 2. Konstanta dibuang, depan yang ini dibuang juga, jadi tinggal hasil akhirnya tinggal big O log N. Oke, sekarang ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini diketahui log 3 sama dengan A. Kemudian ada log 2 sama dengan B. Yang ditanyanya ini ada log 18. Log 18 di sini bisa diuraikan ya menggunakan sifat-sifat logaritma sederhana. Ini log 18 ini kan bisa dia tuh jadi log 3 dikali 3 dikali 2. Nah, sementara logaritma kalau dikali, dalam kurung sini dikali, maka bisa diuraikan menjadi tambah seperti ini. Jadinya nanti log 3 ditambah log 3 ditambah log 2. Dimana setiap udah log 3 dan log 2 ini sudah diketahui di soal. Nah, jadinya A plus B. Nah, hasilnya menjadi 2A plus B. Kalau merubah dari log 18 ini berdasarkan yang diketahui di soal ini. Nah, di sini soal nomor 4. Menentukan kompleksitas dari fungsi rekursif. Di sini ada fungsi namanya foobar, mendapatkan input X dan Y yang bertipe data integer. Selanjutnya, X dan Y ini pertama-tama akan dibandingkan apakah si X ini sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai Y. Sementara kalau if-nya nggak masuk, akan melanjutkan langsung ke sini, return foobar X min 1, X plus Y. Foobar ini adalah fungsi ini. Di sini ada rekursifnya, jadi dia bakalan manggil di sini, pindah ke sini. Oke,
Jadi di sini kita mencari kompleksitasnya. Kalau cari kompleksitasnya, kita tinggal lihat di sini ada satu, satu. Nah, karena ini konstanta, tidak perlu dipedulikan. Nah, di sini ada memanggil fungsi ini lagi sebanyak berapa kali dia? Karena x min 1, maka dia akan memanggil sebanyak x kali. Nah, di sini dianggap x sebagai input. Maka kompleksitasnya menjadi big O n. Dia akan menjadi linear. Seperti ini. Oke. Ini selanjutnya ke ini ya, soal nomor 5, yaitu mencari output jika inputan pertama dari fungsi kubar ini adalah 4 dan 3. Oke, sebelum ke jawabannya kita lihat ke sini dulu ya. Tadi berapa inputannya? 4 dan 3. Maka X pertamanya itu adalah 4 dan Y-nya itu adalah 3. Nah, di sini masuk ke fungsi, kemudian dibandingkan. Apakah nilai X sama dengan 0? X-nya pertama 4. Kalau itu bukan 0. Dia bakalan langsung ke sini. Return kubar X min 1 plus X plus Y. X min 1, tadi X-nya 4. 4 dikurangin 1 berapa? 3. Sini tadinya Y-nya 3. 3 ditambah 4, 7. Maka di sini dia bakal masuk ke fungsi kubar lagi dengan parameter yang di sini bernilai 3 dan di sini bernilai 7. Kemudian dilanjutkan. 3 apakah sama dengan 0? Tidak. Maka langsung ke sini lagi. 3 dikurangin 1, 2. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian masuk ke sini, kembali lagi ke fungsi kubar tadi. Dengan inputan yang di sini 2 dan di sininya 10. 2 sama dengan 0? Tidak. Langsung ke sini lagi. 2 dikurangi 1. X plus Y. X-nya 2, Y-nya 10, 12. Maka akan parameter selanjutnya adalah 1 dan 12. Kemudian 1 sama dengan 0? Tidak. Sini lagi 0 dan di sininya menjadi 13. Masuk ke sini. X-nya 0, Y-nya 13. X sama dengan 0. Oh iya, benar, X-nya 0. Maka dia akan mengembalikan nilai Y. Y-nya 13. Y kembali ke fungsi sebelumnya ke sini lagi. Yang ini mengembalikan ke sebelumnya. Maka dia akan mengembalikan ke fungsi pemanggil pertamanya. Di sini jadinya outputnya bakalan 13. Karena 43, 37, 210, 112, 013 mengembalikan 13. Oke, sekarang selanjutnya soal nomor 6. Induksi matematika. Di sini kita akan membuktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan n kuadrat akan sama dengan nilai dari rumus n dikali n plus 1 dikali n 2n plus 1 ini ya, per 6. Oke. Selanjutnya kita ke langkah-langkah dari induksi matematika. Pertama dicoba dulu n sama dengan 1. N sama dengan 1, di sini ada rumus yang tadi itu. N dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Oke ya. Kemudian ke sini di substitusi nilai dari n sama dengan 1. 1 dikali ini 2, ini 3. Jadi sama dengan 2, 1 dikali 2 dikali 3. Berapa? 6. Nanti di sini 6 per 6 sama dengan 1. Maka di saat n sama dengan 1, fungsi ini benar. Kemudian n sama dengan k. Tadi nilai n yang tadi di sini disubstitusi menjadi k. Zat 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat ditambah
bla 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 sampai K kuadrat sama dengan K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6 dianggap benar. Oke, di sini udah sampai tahap kedua. Di tahap ketiga akan dibuktikan bahwa K sama dengan K plus 1 benar. Nah, di sini ada yang tadi, yang sini 1 pangkat 2, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai dengan K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat. Di sini K plus 1 ya. Nah, sama dengan K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Karena dari fungsi yang ini, rumus yang ini, sudah disubstitusi dengan K plus 1. Jadinya seperti ini. Kemudian yang ini kan udah ada nih, yang ini. Fungsi deret ini bisa dirubah jadi ini. Maka akan berubah jadi seperti ini. Kemudian K plus 1, di sini ada K plus 1, di sini ada K plus 1. Difaktorkan maka keluar sini. Kemudian jadinya di sininya bisa ditambahkan dikalikan 6 K jadi seperti ini, bisa dilihat. K dikali 2K plus 1 plus K plus 1 kali 6. Nah, kemudian dijabarkan K plus 1 dikali 2K kuadrat plus 7K plus 6. Ini kan dijabarkan per 6. Nah, setelah itu yang di bagian sini difaktorkan. Jadi seperti ini, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti benar. Nah, di sini soal yang nomor 6 yang B. Masih induksi matematika. Di sini ada N pangkat 3 plus 2 habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan bulat positif. Oke ya. Jadi seperti yang tadi langkah-langkahnya. Pertama itu kita coba dulu N sama dengan 1. Di saat N sama dengan 1, dia nilainya berapa? Kan N pangkat 3 dikali 2N ya. Di sini ada N ya harusnya. 2N jadinya ada 1 pangkat 3 dikali 2 dikali 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 habis dibagi 3, ya tentu saja. 3 habis dibagi 3. Selanjutnya, N sama dengan K. Sama dengan, ini ada K pangkat 3 ditambah 2K, dianggap benar. Nah, yang di K pangkat 3 tambah 2K ini, karena dianggap benar habis dibagi 3, maka dianggap dengan 3P, di mana P adalah sembarang bilangan bulat positif. Kenapa 3P? Kan habis dibagi 3, makanya itu dibikin 3P. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa K sama dengan K plus 1 adalah benar. Di sini setiap K-nya akan dirubah jadi K plus 1 ya. K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K plus 1. Nah, di sini K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1, penjabaran dari ini, kemudian dikalikan 2-nya ke sini. Setelah itu, yang 2K ini dan K pangkat 3 akan dikeluarkan. Bukan dikeluarkan, maaf. Dipisahkan ke sebelah sini. Kemudian sisanya akan ditaruh di sebelah kanan. 3K pangkat 2 plus 3K plus 3. Oke, jadi K pangkat 3 plus 2K ini sudah ada di atas ini, 3P. Maka dikeluarkan jadi 3P. Dan di sini semuanya ada 3-nya. Kita faktorin aja, kita keluarin aja 3-nya. Nah, ini 3P ditambah 3K kuadrat plus K plus 1. Kalau kita keluarin aja 3-nya. Karena 3 dikali P ditambah K kuadrat tambah K tambah 1. Ada 3-nya di depannya. Maka otomatis akan habis dibagi 3. Dengan P ini adalah sembarang bilangan bulat positif ya. Maka terbukti benar bahwa N pangkat 3 plus 2 habis dibagi 3. Dengan N bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 7 ya. Ada 2N plus 1 sama dengan big O 2 pangkat N atau 2 pangkat
2 pangkat 2N sama dengan Big O 2 pangkat N. Buktikan. Jadi di sini yang mana yang benar? Yang ini atau yang ini yang big sama dengan Big O 2 pangkat N. Oke, di sini pembuktiannya ada 2 pangkat N plus 1. Itu kan sama aja dengan 2 dikali 2 pangkat 1 dikali 2. Ini ya, yang ini. Jadinya, karena ini konstanta, maka bisa dibuang. Ingat yang dasarnya. Jadinya 2N plus 1 itu setara dengan Big O 2 pangkat N, karena konstantanya bisa dibuang. Oke, selanjutnya, jadi yang ini udah dianggap benar ya. Kemudian, ada juga di sini ada 2 pangkat 2N, sama dengan Big O 2 pangkat N. Oke, ini kan bentuknya bisa dirubah jadi seperti ini. Nah, jadi 2 pangkat 2N ini sama dengan C dikali 2 pangkat N. Bakalan sama dengan Big O 2 pangkat N kalau C-nya ini konstanta. Sementara si C ini bukan konstanta karena dia itu 2 pangkat N. Seperti ini kan ya. Kalau-nya dibuang, maka 2 pangkat N ini lebih kecil daripada C, nggak bisa ini. Karena 2 pangkat N ini nanti bakalan nilainya besar banget. Jadinya bakalan false ini, nggak bakal sama dengan 2 pangkat N. Oke, selanjutnya sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 ini ada master theorem di sini. Suruh nyari kompleksitas dari fungsi rekursif ini. Jadi di sini kan ada Tn 3T N per 2 plus N log N. Buktikan nilai Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Di sini ada Tn sama dengan A T N per B plus Big O N K log Pn. Yang di sini ini adalah bentuk dasar dari master theorem. Selanjutnya di sininya akan ada, kita pisahin. Di sini A 3. Kemudian B 2. Dan ini ada K-nya. K itu dari sini. Karena N di sini nggak ada, dianggap 1. K-nya 1. Lalu P. P-nya juga 1. Maka BK-nya itu 2. Sekarang dilihat dulu nih. A sama B pangkat K. Itu gedean mana? Karena gedean A, maka kompleksitasnya ini jadinya Big O N 2 N pangkat B log A. Ini kan harusnya penulisannya itu di sini ini kecil ya, kalau biasanya di SMA itu. Jadi di sininya tidak terlihat karena taruh di sini. Oke, jadi kompleksitasnya itu N Big O N 2 log 3 sama dengan Big O N 1,58, dan ini angka yang didapatkan dari kalkulator ya. 2 log 3 ini. Oke, jadi cukup seperti itu aja, melihat dari menyesuaikan dengan master teoremnya. Oke, di sini ada nomor 9 ya. Nomor 9 ini mencari profit maksimum. Mencari profit maksimum dari 4 barang ini. Kalau misalnya bobot maksimal yang dapat ditampung itu adalah 20. Oke. Di sini ada barang 1, 2, 3, 4. Kemudian ada beban
beban 1, ini beban 2, ini beban 3, beban 4. Kemudian ini ada profit dari barang 1, barang 2, barang 3, barang 4. Nah, di sini ada rasionya ya. Jadi profit per beban akan jadi rasio dari barang tersebut, rasio keuntungan. Jadinya di sini 3, 4, 2, 2. Nah, kalau nyarinya dia itu berdasarkan ngambil profit yang paling besar, maka yang diambil ini barang 1. Ini diambil. Kemudian karena udah 20 bobotnya, dia nggak bisa ngambil barang lainnya. Maka semuanya nol saja. Karena ini kan profit terbesar 60, kemudian bebannya juga 20, jadi sini. Kalau selanjutnya kalau ngambilnya kita berdasarkan dengan beban dari barangnya. Jadi kita urutkan berdasarkan beban terbesarnya. Beban terbesar yang ada di sini ada 20 juga. Kalau gitu, dia bakalan diambil pertama kali 20, kemudian diambil lagi, mau ngambil yang lainnya dia, cuman nggak cukup karena beban maksimal 20 dan beban si barang 1 ini sudah 20 juga, maka sisanya bakalan 0 semua. Nah, yang ketiga ini ada density. Density ini kerapatannya jadinya ya. Kita ngambil dari rasio ini yang terkecil untuk ngambilnya. Salah. Kita harus ngambil dari yang PI per WI yang terbesar. Pertama kita ambil yang 4 ini, karena dia paling besar ya, density-nya, rasio profit dengan beratnya. Maka diambil yang ini diambil, beban 10, dari maksimal 20. Maka di beban sisanya sekarang adalah 10. Dia mau ngambil yang ini juga, karena sebenarnya harusnya ngambil ini, nggak bisa juga. Karena di sini kan 20 bebannya, sementara maksimal 20, udah kepake 10. Kalau gitu yang diambil selanjutnya adalah yang bisa lagi, yang ini. Karena dia masih di bawah, bebannya cuma 2, ini bebannya cuma 1. Jadi cukup dia. Jadi 10 tambah 2 tambah 1, karena 3 barang ini bakalan diambil. Maka bobotnya bakalan jadi 13. Nah, sementara profit dari 3 ini kalau dibandingin, yang ini 60 tadi, yang diambil yang ini, barang 1. Yang kedua 60 juga karena ini sama-sama yang diambil barang 1. Dan yang pakai density, yang diambil barang 2, 3, 4. Dia tetap aja bakalan kalah sama yang ini. Karena dia ngambil cuman, walaupun barangnya ada 3 biji, di sini ada 10 tambah 2 tambah 1, jadi cuma 13 bobotnya, dan keuntungannya cuman 6, 46, kalah dengan yang profit dan weight. Jadinya maksimum profitnya itu 20, mau pakai algoritma greedy by profit atau greedy by weight. Nah, nomor 10 ini cari MST menggunakan algoritma Prim. Oke, algoritma Prim ya. Pertama kita ambil dari, berarti ada jawabannya ya. Kita ambil dulu dari yang paling kecil. Enggak speaker nggak sih? Oke. Jadi, ini bakalan dia itu kayak gini. Dari sini, ngambil yang ini duluan, karena ini yang paling kecil. Udah ngambil dari sini, dia bakal ngebandingin. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, mana yang paling kecil. Karena yang paling kecil itu adalah G ke F, maka pertama itu H ke G, karena 1 nilainya. Kemudian G ke F, karena nilainya lebih kecil, yaitu 2. Sini dia. Nah, dari semua ini bakal dibandingin lagi. F ini bakalan mau kemana dia? Cari lagi yang paling kecil. Ada 4, 14, 10, ngambil 4 dia. Dia bakal ke sini. Dari sini, C, 8, 7, 2. Yang mana yang diambil? Yang paling kecil, 2. Kedua. Dari I,
Ini mau kemana lagi? Sini udah ada, udah dipakai. Ini udah, jadi nggak perlu lagi. Sekarang C. C bisa ke B, bisa ke D. Mau kemana dulu dia? Kayaknya ke D karena lebih kecil. Nah, C ke D. Kemudian dari D bisa ke E 9. Dari C bisa ke B 8. Berarti dia ngambil sini. CB. Habis dari CB, dia ada 4 di sini, kecil. Lalu ke sini. AB. Dan yang terakhir ada 9 di sini. Oh, itu dari D ke E. 9. Nah, jadi nanti bentuk grafnya bakalan kayak gini. Ini semuanya udah keambil titiknya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Semuanya udah keambil. Maka ini udah yang paling MST-nya udah yang paling bagus. Di sini ada jawabannya. G jumlah semua ini bakalan sama dengan 37. Baiklah, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya Muhammad Sepri Nasrayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.